Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saham yang lagi trending, yang paling ramai ditransaksikan dengan volume transaksi tertinggi di awal Juli 2022 ini. Dan ini juga adalah salah satu saham Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu saham yang lagi ramai ditransaksikan dengan volume transaksi tertinggi hari ini per awal Juli 2022. Dan saham ini adalah juga salah satu saham yang dipegang oleh Loh Keng Hong. Nah, seperti apa valuasinya dan prospek saham ini setelah beberapa hari sahamnya naik terus? Jadi seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman analis syariah. Jadi saham yang akan kita bahas kali ini adalah saham salah satu saham yang valuasinya juga masih cukup murah dengan PBV di bawah 1 kali dan price to earning ratio-nya juga di bawah 10, bahkan sampai 5 kali saja. Jadi saham ini adalah saham di bidang investasi dan juga media, termasuk di dalamnya adalah layanan TV kabel, layanan internet kabel, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kita mau bahas dulu soal saham ini. Jadi saham ini seringkali disebut oleh Loh Keng Hong, dan beberapa hari terakhir harga sahamnya naik cukup signifikan, dan kita akan perlihatkan teman-teman seperti apa harga saham terbaru dari saham BMTR ini. Jadi sahamnya adalah saham BMTR. Jadi teman-teman, ini adalah saham dari PT Global Mediacom. Jadi kalau kita lihat di 5 hari terakhir itu harganya di hari Rabu tanggal 27 itu di harga 280-an, dan sekarang sudah naik menjadi Rp446 per lembar. Ini naiknya cukup signifikan teman-teman, itu kurang lebih 61,59%. Kalau kita hitung mulai dari 27 Juli sampai hari ini 2 Agustus. Nah, terkait soal harga dan valuasi ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Jadi teman-teman, kenapa menarik untuk membahas ini? Sebenarnya banyak biasanya saham yang naik tinggi tapi valuasinya tidak menarik dan kinerjanya juga terkadang lagi rugi. Nah, salah satu yang menarik karena saham ini dipegang Loh Keng Hong sudah cukup lama, dan bahkan beliau baru saja menambah kepemilikannya terhadap saham BMTR ini. Dan kita akan lihat valuasi terbarunya. Jadi kalau kita lihat book value dari BMTR adalah Rp876 per lembar saham, dengan harga saham Rp446 per lembar saat ini, sehingga bisa kita katakan dengan valuasinya saat ini adalah PBV 0,5 kali. Jadi dengan PBV 0,5 kali ini bisa kita katakan bahwa saham ini murah secara relatif. Tapi tunggu dulu, kita akan lihat secara historinya seperti apa. Nah, secara histori kita lihat bahwa di masa kuartal 1 di 5 tahun terakhir itu di angka terendahnya adalah 0,3 kali. Jadi memang terlihat murah, tapi secara histori harga saham ini memang selalu dihargai dengan harga 0,3 kali. Tapi teman-teman harus tahu bahwa keputusan Loh Keng Hong untuk masuk ke saham ini bukan beliau terkadang tidak melihat historinya, tapi prospek jangka panjangnya, karena selain karena perusahaan ini memang bisnisnya masih sesuai dengan tren saat ini, misalnya TV kabel, kemudian internet kabel, jadi internet yang tidak menggunakan satelit langsung tapi dengan saluran kabel, maka ini masih sangat prospek, karena selain itu
orang saat ini banyak lebih memilih menggunakan layanan internet kabel daripada layanan internet yang misalnya teman-teman beli 50.000 sekali pakai untuk sebulan misalnya. Ternyata saya pribadi juga memilih jalan itu karena selain lebih irit karena bisa digunakan untuk satu keluarga, ini kita tidak perlu keluar rumah lagi karena tagihan bisa dibayar lewat online dan lain sebagainya, sehingga secara prospek bisnis ini tentu jauh lebih baik dibanding bisnis lainnya. Dan itu dari sisi PBV-nya. Nah, kemudian dari sisi PER-nya atau price to earning ratio, kalau kita lihat earning per share yang terbaru di kuartal 1 2022, jadi teman-teman harus tahu bahwa laporan keuangan yang keluar saat ini baru kita dapati yang kuartal 1 tahun 2022. Kuartal 2 tahun 2022 itu belum kita peroleh teman-teman, sehingga untuk saat ini dengan laporan keuangan yang saya kira cukup menarik, saham ini dihargai dengan valuasi yang masih sangat murah sekalipun sudah naik beberapa hari terakhir. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa karena secara histori, jadi kita bukan melihat kacamata Lo Keng Hong di sini, jadi kita melihat investor retail yang mungkin tidak betah untuk berinvestasi sekian tahun atau belasan tahun dalam satu saham, sehingga kita perlu melihat secara histori. Secara histori PBV-nya adalah 0,3 dengan saat ini 0,5. Bisa kita katakan bahwa dia tidak murah secara histori, tapi murah secara relatif. Kalau relatif berarti di bawah 1 murah, di atas 1 kali mahal, itu relatif. Tapi kalau secara histori, sekalipun saat ini PBV-nya masih 0,5 dengan histori rata-rata di 0,3, maka bisa kita katakan mahal secara histori. Tapi teman-teman, di masa lalu saham ini dihargai lebih dari Rp2.000 per lembarnya, sehingga ada kemungkinan kenaikan yang cukup tinggi kalau sentimen positif ini terus berlanjut dan indeks harga saham gabungan masih dalam posisi uptrend. Saya sudah mengecek indeks harga saham gabungan saat ini dengan menggunakan MA200, itu masih positif, sehingga mungkin kalau kita masuk di saham ini tetap menarik. Tapi selalu saya sampaikan bahwa teman-teman selalu gunakan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Yang pertama, lakukan diversifikasi. Jadi jangan membeli satu saham saja, bisa dengan beberapa saham, ataukah investasi sebagian dananya di saham, sebagian di reksadana. Yang kedua, prinsip kehati-hatian kita adalah beli secara bertahap. Jadi teman-teman misalnya punya uang 100 juta, beli 30 juta dulu. Kalau misalnya turun, beli tambah lagi 30 juta, dan kemudian di tahap ketiga habiskan semua dananya untuk membeli satu saham tersebut. Tapi yang jelas bahwa itu sudah kita lakukan diversifikasi. Yang kemudian yang ketiga adalah selalu sediakan dana cash. Dana cash yang kita maksud di sini adalah kalau misalnya teman-teman mau beli satu saham dan kemudian turun, ataukah terjadi gejolak di indeks harga saham gabungan dan rata-rata saham turun, maka dana cash itu bisa kita gunakan untuk melakukan average down atau membeli saham yang sama kembali untuk mendapatkan harga tengahnya. Jadi teman-teman, saya mau menyimpulkan bahwa saham BMTR ini adalah salah satu saham yang menarik untuk investasi. Lo Keng Hong menggunakan value investing. Jadi value investing itu melihat dari sisi valuasinya. Bisa saja pada saat di waktu tertentu, misalnya beberapa bulan kemudian, sahamnya menjadi mahal lagi, jadi tidak semurah untuk seperti saat ini, maka bisa saja Lo Keng Hong akan melepas sahamnya. Jadi perlu hati-hati, karena yang namanya value investing itu terkadang tidak menentukan waktunya, tapi yang dilihat adalah valuasi harga saham tersebut. Jadi kesimpulan saya untuk saham BMTR ini untuk saat ini masih murah dengan PBV 0,5, walaupun secara histori tidak, karena ini masih didukung oleh indeks harga saham gabungan yang masih uptrend. Kalau indeks harga saham gabungan sudah tidak uptrend lagi dan saham BMTR sendiri juga sudah mulai berada dalam posisi downtrend, maka itulah waktunya untuk keluar di saham ini. Jadi teman-teman, prinsip kehati-hatian selalu diterapkan
Dan sekali lagi bahwa disclaimer on. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk membeli saham ini, maka itu sepenuhnya adalah keputusan pribadi teman-teman, dan kalau ada nantinya salah atau rugi dari saham ini, maka itu ditanggung sendiri oleh investor. Jadi kami di sini hanya sebagai tambahan pertimbangan saja. Soal keputusan membeli atau tidak itu kembali kepada investor masing-masing. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.